Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Mulai ucapan menagih yakut digoreng oleh Khozinuddin. Aduh. Bahaya ya. Al-ghulu fiddin itu bahaya. Nanti saya terangkan. Nih kita coba simak apa kritikan Khozinuddin kepada menagih yakut. Lagi dan lagi, Saudara Yakut Khalil Qaumas selaku pejabat Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan statement kontroversi yang tentu saja menyakiti kita umat Islam. Sebagaimana beredar di sejumlah sosial media, khususnya di TikTok dan Twitter, ramai sekali. Ini potongan video dari Menteri Agama Saudara Yakut Khalil Qaumas saat pidato dalam suatu pertemuan Ikatan Alumni Ilawin ya. Ikatan Alumni UIN, jadi Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Bu Profesor Doktor, Masya Allah, alhamdulillah. Saya Bu Amani Lubis, mohon maaf Bu, karena tadi sepanjang acara di sebelah saya Bu Amani ini duduk, beliau selalu zikir, Subhanallah, Masya Allah. Alhamdulillah gitu. Jadi itu merusak konsentrasi saya. Ini Bu Rektor atau pimpinan majelis taklim gitu. Ada beberapa catatan saya dalam video ini. Yang pertama, ada sikap batin sang rektor, sang menak ini ya, tidak menganggap kalimat zikir itu sebagai kalimat thayyibah, kalimat sakral, kalimat yang justru sebenarnya harusnya memberikan ketenangan. Pada dalam Al-Quran dikatakan bahwa ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Jadi sesungguhnya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Yang kedua, dia mencoba mencari apologi dari kelupaan tadi bukan atas dirinya. Misalnya bisa saja dia mencari apologi dengan cara, mohon maaf hadis sekalian nih, karena ya walaupun kami menak, kami juga manusia, sebagaimana manusia itu tempatnya salah dan lupa, al-insanu ma'al khata'wan nisan. Jadi mohon maaf sekali juga kepada Ibu Rektor, mohon maaf tadi sempat lupa namanya, tapi akhirnya saya bisa mengingat bahwa nama Ibu Rektor adalah Profesor Amani Lubis. Begitu jauh lebih baik. Dan yang ketiga, ini kan soalnya adalah dia berusaha mencari bahan apologi dengan menyudutkan kalimat zikir dengan pengungkapan argumentasi seperti olok-olok gitu. Nah ini yang menjadi persoalan. Saya kira kenapa? Memangnya kalau dibacakan zikir akan mengganggu konsentrasi. Memangnya zikir itu justru akan membuat hati gelisah. Nah di situ juga menggambarkan bahwa pikiran-pikiran Saudara Yakut ini sekuler. Dia ingin memisahkan bahwa kalau rektor ya tidak perlu baca zikir ya. Lalu mau baca apa gitu? Apa mau baca mantra-mantra? Kan tidak mungkin juga, karena seorang rektor yang beragama Islam tentulah dalam rangka untuk menjaga dirinya agar terikat dengan Allah SWT, maka dia selalu melafalkan zikir. Dan itu pula ya syariat yang diajarkan dalam Islam, selalu zikrullah, mengingat Allah. Pertama, saya ingin katakan ya, jangan pernah Anda bayangkan bahwa Rasulullah ketika berdakwah itu berdiri di atas mobil Pajero, kemudian enggak. Pertama itu artinya santai, kalem, ya. Jangan terlalu jangan. Ada sabda Nabi di dalam riwayat Muslim itu mengatakan, halakal mutanati'un, celakalah bagi orang yang tanatu. Al-Imam Nawawi mensyarahi tanatu itu artinya berlebihan, sebagaimana sabda Nabi yang diriwayatkan sama Imam Muslim mengatakan ya, iyyakum wal ghuluwu fiddin fa inna man halaka man kana qablakum al ghuluwu fiddin. Berhati-hatilah, jangan terlalu serius di dalam beragama, karena umat-umat sebelum kalian itu hancur karena terlalu serius. Ya,
serius di dalam ucapan, di dalam tindakan, atau bahkan di dalam keyakinan. Artinya santai, santai bos. Lihat orang-orang Khawarij, karena dia terlalu serius, tegang, agama itu tegang, seolah-olah tidak boleh, penjara banget. Enggak, agama itu tidak memenjarakan kita, santai aja. Artinya apa? Gus Yakut itu berbicara dalam situasi bercanda, tidak serius, tidak seserius yang dibahas oleh Khozinuddin. Enggak, Pak Khozinuddin, enggak melecehkan, enggak melecehkan, enggak menghinakan zikir, enggak. Santai. Kok pembahasannya begitu serius oleh Khozinuddin? Seolah-olah Mendag Yakut itu melecehkan, menghinakan zikir yang mestinya kita lakukan. Tatma'innul qulub. Santai, Pak Khozin, santai. Beliau itu sedang bercanda. Orang-orang di depannya juga pada ketawa. Nggak ada yang menganggap serius. Kalem aja. Janganlah Anda terus membuat narasi agar umat itu membenci, agar umat itu memandang bahwa Gus Yakut, apalagi ansornya, itu sudah jauh dari nilai-nilai agama, sekuler dan Saya yakin Gus Yakut setiap hari membaca zikir. Enggak. Jangan terlalu dianggap ini Pak Khozinuddin. Tapi ya kita tahulah sama-sama, kelompok Khozinuddin dan kawan-kawannya kan terus berusaha membuat citra, mencitrakan kepada publik bahwa Gus Yakut, apalagi yang dipimpinnya, ansornya, supaya oleh masyarakat itu kemudian dipersepsikan sudah jauh-jauh dari nilai-nilai agama. Agar apa? Agar umat itu ikut kepada Khozinuddin dan kawan-kawannya. Ketika umat sudah ikut kepada Khozinuddin dan kawan-kawannya, barulah mereka takbir. Takbir. Kan itu. Kita udah paham Pak Khozinuddin. Nah, yang kayak gini tuh perlu kita counter dan perlu kita kemudian luruskan. Jangan sampai menjadi satu-satunya asumsi, giringan opini Khozinuddin. Enggak boleh dibiarkan. Kita harus imbangi narasinya. Ya. Santai, kalem. Kan seperti dulu ketika Gus Yakut urusan azan itu ya, urusan toa itu ya. Wah, kan mereka menggorengnya, wah udah benci azan. Santai. Itu yang penting ya. Itu yang penting saya kira. Catatannya, jangan terlalu serius lah. Akhirnya kan kalau terlalu serius, bayangkan urusan kemarin pilkada, saya kembali lagi ke sana ya. Tapi ya itu contoh real nyata. Ketika orang lain terlalu serius, akhirnya persoalan yang bukan akidah pun dia seret-seret seolah-olah itu persoalan akidah. Politik kan seolah-olah persoalan akidah. Imamah, kepemimpinan. Kalau terlalu serius, imamah itu, kepemimpinan itu jelas urusannya khilafiyah, ijtihadiyah. Tapi karena terlalu serius, seolah-olah ini adalah urusan akidah. Dan kalau kita tidak melakukannya, tidak menerapkannya, maka kufur. Kan itu. Makanya orang-orang NU mah, rata-rata orang-orang NU itu di dalam berceramah itu ada lucu-lucunya. Karena Anda cari deh, Nabi Muhammad itu humor Nabi itu ada kitabnya, bos. Nabi Muhammad itu bercanda, enggak terlalu enggak terlalu santai. Sekarang kan lagi musim ya. Orang-orang yang kalau di atas mimbar tuh apa-apaan tuh. Santai. Ngajak umat itu kalem, santai. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.